Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafatullah Rahman Bazaki, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas A, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Membahas tentang dinasti Umayyah. Di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu satu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah, yaitu sekitar 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Yatim. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah. Sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau sekitar 660 Masehi. Agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia, perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah atau biasa disebut sebagai tahun persatuan. Sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis, dan dimulai kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Masuk ke poin pertama, yaitu pembentukan dinasti Umayyah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mudah memperoleh pengakuan dari umat Islam sebagai khalifah kelima tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Selanjutnya ia membentuk dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berlangsung kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan oleh Muawiyah dari Madinah menuju ke Damaskus. Ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Masuk poin 2, kemajuan pada masa Muawiyah. Semenjak berkuasa, Muawiyah mulai mengubah koalisi kesukuan Arab sehingga menjadi sebuah sentralisasi monarkis. Ia memperkuat barisan militer dan memperluas kekuasaan administratif negara, dan merancang alasan-alasan moral dan politis yang baru demi kesetiaan terhadap khalifah. Selanjutnya, ia berusaha menerbitkan kebijakan-kebijakan militer yang tetap mempertahankan panglima-panglima Arab yang memimpin pasukan kebangsaan Arab. Kebijakan politik dan kekuasaan finansial yang ditempuh berasal dari nilai-nilai tradisi Arab seperti konsultasi, kedermawaan, dan penghormatan terhadap bentuk-bentuk tradisi kesukuan. Muawiyah sangat terkenal dengan sifat santunnya atau hilm. Adapun pemerintah Muawiyah ditandai dengan upaya sentralisasi kekuasaan negara. Bahkan pemerintahan yang didasarkan pada jaringan kerja atau biasa disebut, kalau zaman sekarang sih biasa disebut network,
didasarkan pada jaringan kerja atau network pribadi dan ikatan kekerabatan. Setelah ada kemajuan-kemajuan ini, terdapat pelanggaran hukum oleh Khalifah Bani Umayyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Maududi bahwa Imam Al-Zuhri menyatakan bahwa pada masa Rasulullah dan Khalifah yang 4, seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim, dan demikian pula sebaliknya. Namun Khalifah pertama dinasti Umayyah ini telah melanggar ketentuan tersebut dengan mewariskan seorang muslim dari seorang kafir, tapi tidak diwariskan seorang kafir dari seorang muslim. Pelanggaran ini oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahnya telah dikembalikan sebagaimana masa Rasulullah dan para khalifah 4 tadi. Tapi oleh Hasyim bin Abdul Malik pada masa pemerintahannya mengembalikan sebagaimana pada masa Muawiyah. Selain itu, pelanggaran atas hukum oleh Muawiyah adalah kebiasaan mengumpat dan mencaci maki pribadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam pidato-pidato mereka di atas mimbar-mimbar dihadapkan kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, mereka melaknat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di atas mimbar Masjid Nabawi di Madinah. Di saat-saat keturunan dan kerabat Ali berada di hadapan mereka. Tapi alhamdulillah berkat kebijakan Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi khalifah, ia segera mengganti kebiasaan buruk itu. Sebagaimana pula ia telah mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang telah banyak kali melakukan yang telah banyak kali dilakukan oleh beberapa khalifah sebelumnya. Umar pun segera melarang pelaknatan terhadap Ali radhiyallahu an dan sebagaimana gantinya. Umar memerintahkan agar membaca Quran surat An-Nahl. Setelah ada pelanggaran-pelanggaran hukum, terjadilah kemunduran dinasti Bani Umayyah. Di antara sebab-sebab yang mengakibatkan dinasti Bani Umayyah mengalami kemunduran dan membawa kepada kehancuran adalah sebagai berikut. 1. Munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah, seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau biasa disebut Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah untuk menggalakkan persatuan dan kesatuan demi pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara yaitu Bani Qais dengan Arabia Selatan yaitu Bani Khalid. Poin keempat, sangat kurangnya perhatian para khalifah Bani Umayyah terhadap perkembangan agama. Poin kelima, sikap hidup yang mewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah, sehingga mereka tidak memegang kekhalifahan berikutnya, tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Poin keenam, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Suwaif. Enam poin tersebut adalah masa kemunduran Bani Umayyah. Selanjutnya dapat saya simpulkan bahwasannya, 1. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mudah memperoleh pengakuan dari umat Islam sebagai khalifah. Selanjutnya membentuk dinasti Bani Umayyah. 1. 2. Dengan keberhasilan ekspansi kekuatan Islam pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam semakin luas.
3. Sebagai ekspansi, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang. Poin keempat, penyebab utama jatuhnya Bani Umayyah ialah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah dalam soal khalifah. Masuk pada pembahasan dinasti Abbasiyah. Politik, peradaban, dan intelektual. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemah naskah asing, terutama bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu, pengetahuan, dan keagamaan sebagai buah dan kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak menemukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Bisa dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendiri dari penguasa dinasti ini adalah keturunan Bani Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Asafah bin Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Dinasti kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari mulai tahun 750 sampai 12. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad atau dinasti Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Al-Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Al-Abbasiyah oleh Salahuddin. Pada masa ini kejayaan Islam yang mengalami puncak keemasan. Pada masa itu berbagai kemajuan dalam segala bidang yang mengalami peningkatan seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tepuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu sangat panjang, berkisaran tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dapat dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Buwaih atau pengaruh Persia kedua. Periode keempat disebut sebagai kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasam, Al-Wasiq, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan meningkatkan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil perkembangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi.
dari gambaran Bani Abbasiyah. Pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah peradaban pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dari Bani Abbas yang terdapat di zaman Bani Umayyah, antara lain satu, dengan berpindahnya ibu kota Baghdad. Pemerintahan Bani Abbas menjadi jauh dan pengaruh Arab Islam. 2. Dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas tidak ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Ketiga, ketentraman profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Selanjutnya, kondisi-kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga-lembaga yang sudah mulai berkembang pada awal kebangkitan Islam ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. 1. Tingkat maktab atau kutab, yaitu lembaga pendidikan terendah. 2. Tingkatan pendalaman, di mana pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi ke daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing. Dari apa yang sudah saya jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan, peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat perkembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Kalau dari segi politik, dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Periode dapat diartikan periode pertama 130 Hijriah sampai 232 Hijriah, yaitu disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut sebagai pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah sampai 447 Hijriah disebut sebagai masa kekuasaan dinasti Buwaih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dari saya akhiri. Syukran wa afan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.